Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-16 saja. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pemerintahan, seorang pemimpin biasanya memiliki wakil, di mana ketika ia pergi dan tidak ada di tempat untuk sementara waktu, maka dapat menggantikannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentu kemampuan kepemimpinan seorang wakil tidak kalah dengan ketua atau pemimpin utama. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjalankan roda pemerintahan. Sembari menunggu pemimpin yang utama kembali, maka tempat daerah di mana pemimpin ini berkuasa akan terus mengalami kemakmuran dan berjalan dengan lancar. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 17 menjelaskan bahwa Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa ketika mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus haruslah melakukan apa yang diperintahkannya. Maka ketika ia pergi ke rumah Bapa, ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dia memiliki status dan kedudukan yang sama dengan Yesus, di mana dunia tidak mengenal dan tidak menerimanya, tetapi para murid akan mengenal dan menerimanya sehingga dia menyertai dan tinggal di tengah-tengah mereka. Apa dampak Roh Kudus baik bagi para murid pada saat itu dan bagi kita pada zaman sekarang ini? Pertama, Roh Kudus menyampaikan pesan surgawi atau firman Kristus. Ketika seseorang membaca firman Tuhan di dalam hidupnya, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian dan pemahaman tentang isi hati Tuhan, baik di dalam pelayanan, pengorbanan Sang Anak, mengenai iman, pengenalan akan Kristus, bahkan pengharapan, sehingga kehidupan orang percaya semakin dekat dengan Tuhan. Kedua, Roh Kudus membalikkan cara berpikir seseorang. Pada dasarnya, seseorang akan menempatkan segala sesuatu berdasarkan cara berpikir pribadi atau perspektifnya sendiri. Namun Roh Kudus akan membalikkan semuanya itu sehingga orang percaya akan memikirkan segala sesuatu berdasarkan cara berpikir atau perspektif Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus memulai dengan titik awal yang berbeda. Manusia cenderung untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya secara pribadi. Namun Roh Kudus akan membimbing dan mendidik orang percaya untuk memiliki kasih Kristus dan mau taat kepada Allah, sehingga yang utama di dalam hidupnya adalah memuliakannya. Maka daripada itu, orang percaya perlulah terus meminta penyertaan dari Roh Kudus, sehingga setiap firman yang ia dengar baik dalam ibadah, persekutuan atau dalam perenungan pribadi mendapatkan sebuah pengertian dan pencerahan, sehingga iman terus bertumbuh di dalam diri orang percaya. Selain itu, Tuhan akan mengubah cara pandang atau cara berpikir kita seperti Kristus berpikir dan bertindak, baik dalam kasih, ketaatan, pelayanan, bahkan dalam pengorbanan. Dan sekali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kami, sehingga ketika kami merenungkan akan firman-Mu, Engkau terus memberikan pengertian dan pemahaman, sehingga kami memiliki pengenalan dan semakin dekat dengan Engkau.
bimbing dan pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terus menjadi pribadi yang menyenangkan dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.